ada hubungannya nih dok, ketika kita berpuasa dengan tetap menjalani promil itu akan aman-aman saja? Ataukah harus stop nih promilnya? Nah kan kalau pada saat promil harus USG transvaginal, Analisa sperma. analisa sperma. Nah Ya. ini bulan puasa dok, apakah itu tidak masalah dok? Sebagian ulama mengatakan bahwa memasukkan alat medis ke dalam vagina itu tidak membatalkan puasa sama berarti sekali, nggak karena ini bukan merupakan prosedur makan minum. Jadi momen bulan puasa itu bagaimana kita memperbaiki diri, memperbaiki kesehatan, memperbaiki metabolisme. Ya, dan itu akan lebih mempermudah untuk proses promil itu sendiri. Halo Mom and Dad, terima kasih Moms and Dad telah menyempatkan waktu untuk tetap menyaksikan acara kami yang rutin kami buat tiap minggunya, yaitu Nusraya Lounge. Nah, hari ini kita di suasana baru nih dok. Nah, kita berada di Hotel Four Point Makassar, tepatnya di Best Brew di Hotel Four Point. Nah, hari ini pemateri kita yang luar biasa adalah Dr. Astra Budiati Nusra. Tepuk tangan dulu dong. Selamat datang dok. Terima kasih Selamat Kak waktunya. Agnes. Untuk hari ini kita akan bincang-bincang sederhana sih sebenarnya. Ya. Jadi lebih ke arah edukasi, lebih ke arah bagaimana kita memberikan pandangan moms and dads di luar sana yang sementara berjuang mendapatkan garis 2 untuk tetap bersabar, komitmen, dan tetap semangat dalam menjalani promilnya. Ya, itu Edukasi sebenarnya yang tentang utama. pejuang garis 2. Pasti begitu dok. Iya. Nah, hari ini dok banyak sih selalu saya dapat berita, cerita mungkin dari moms and dads yang selalu berbagi kisah ketika datang ke klinik ya dok ya. Oh, iya. Ada yang bilang, sus apa sih yang harus dilakukan ketika kita akan promil? Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan kita hari ini, saya mau kenal Dr. Astra dulu nih, lebih dekat. Nah, kesibukannya sekarang apa nih dok? Ya, jadi kesibukan saya saat ini saya menempuh pendidikan SP2 ya. Wow, Ya, lagi lanjut sibuk sekolah ya. lagi. Jadi anak kuliah lagi nih anak dok. kuliah lagi. Jadi saya melanjutkan pendidikan SP2 di Unhas ya, mengambil jurusan fertility, Wow. endokrinologi dan reproduksi. Ini nanti jadi angkatan pertama nih dok Iya, ya. betul sekali. Luar biasa. Iya. Nah, selain kegiatannya kuliah dok, praktik masih jalan. Ya, praktek tetap masih jalan Iya. ya. Kemudian aktivitas harian dok, operasi masih. Operasi tentunya masih, isi poliklinik, Masih ya, Dok. Wow. jaga IGD, ya tetap semua bisa berjalan seimbang. Luar biasa Dr. Ya. Astra, dari kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama di kegiatan kita hari ini. Iya. Nah, jadi dok, selain kesibukan dokter nih ke hari-harinya, hobi dari Dr. Astra itu apa? Hobi saya menonton ya. Menonton, membaca, jalan-jalan tentunya. Wah, saya suka aja nonton dok, tapi Ya. deracin. Deracin ya. Sama berarti. Sama dong dok, Sama yang dong bikin ya. kita deracin. Lihat IG sambil lihat deracin juga ya. Kalau jalan-jalan nih dok, negara terakhir yang Dr. Astra kunjungi apa? Negara Iya. ya, yang terakhir mungkin saya mengunjungi negara Prancis ya, Oh, jalan-jalan ke Paris, lihat Wah. Menara Eiffel ya. Sebenarnya sih impian saya dari dulu dok ya. Kapan ya saya juga bisa ke Menara Eiffel? Ya boleh ya secepatnya. Amin, supaya amin. hormon juga stabil ya. Amin, amin. Semua terasa senang Amin. ya. Mendapatkan buah hati juga menjadi lebih mudah. Amin, amin. Jadi memang happy harus yang utama ya dok Ya, ya. betul Promil pun sekali. harus happy. Jadi moms and dad di luar sana, ketika menjalani promil kita harus tetap happy dan happy. Betul Nah. sekali. Happy kuncinya. Ya, baik dok. Ada pertanyaan nih dari moms yang sering sekali saya dengar. Katanya kalau orang promil itu nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan gula yang berlebih, nggak boleh merokok untuk dates-nya. Kemudian nggak boleh pakai celana yang sempit untuk dates-nya. Iya. Dari sudut pandang Dr. Astra sendiri, apakah itu suatu mitos ataukah itu memang
fakta yang harus diikuti oleh moms and dads ketika promil? Ya, itu ya fakta ya. Fakta ya. Iya, jadi memang menjaga pola makan itu penting untuk pasien-pasien dan pasangan yang akan merencanakan kehamilan ya. Terutama kita harus menjaga makanan dan menghindari makanan yang mengganggu metabolisme. Makanan apa saja itu? Yang pertama mungkin gorengan ya. Gorengan yang berlebihan, kemudian asupan gula yang tinggi seperti pemanis buatan, sirup atau pemanis kental lainnya. Ya. Kemudian tepung putih yang berlebihan ya. Oh, itu nggak boleh juga dong? Ya, tidak boleh juga seperti itu ya. Santan-santan ya, pokoknya semua yang berlebihan itu tidak baik untuk tubuh. Betul Ya, ya, begitu juga untuk dates-nya ya. Kurang lebih sama, pola makan memang harus tetap dijaga, olahraga yang cukup dan tentunya kualitas tidur dan istirahat yang cukup juga. Oh, oke. Jadi memang itu harus dijaga ya, dok ya, Iya, ketika betul kita kantor. sekali. Nah, terkait juga tingkat stres nih, dok. Nah, Iya. itu kan susah untuk kita pungkiri, dok. Untuk menahan diri ataupun membuat diri ini happy. Apakah betul ketika kita merasa tidak nyaman, maka dalam menjalani promil pun itu rasanya tidak baik gitu, dok? Ya, ya betul sekali. Jadi dalam menjalani promil sebaiknya pikiran dan hati dalam keadaan tenang. Ya, ya itu tadi yang saya sampaikan. Mungkin bisa dengan liburan, ya, quality time dengan pasangan, Jalan-jalan ya, ya. jalan-jalan, menghindari stres, ya. Maka dengan begitu hormon-hormon yang baik akan muncul ya dan mengurangi hormon yang tidak baik ya. Begitu juga semua faktor-faktor inflamasi, kecemasan, stres ya, itu semua berpengaruh pada pasien yang menginginkan garis 2. Oke, baik. Ini dok, selalu ada yang bertanya, sebenarnya sih kalau orang promil itu selain makanan, kemudian tingkat stres, apakah dukungan dari lingkungan juga itu mempengaruhi, dok? Ya, betul sekali, dukungan juga mempengaruhi ya. Jadi dukungan support dari pasangan tentunya ya yang paling penting, kemudian dari keluarga terdekat dan juga dari diri sendiri ya. Kalau diri sendiri percaya, bisa berdoa, yakin ya akan usaha yang dilakukan, ya itu mensugesti diri kita sendiri ya, menciptakan hormon yang baik pada tubuh ya, sehingga bisa melanjutkan untuk rencana promil yang baik. Nah, saya mau menghubungkan nih dok dengan kondisi sel telur dengan bagaimana seseorang itu mengatur pola hidupnya dengan baik. Apakah ada hubungannya nih dok ketika kita mengatur pola hidup yang baik, kemudian konsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, maka kemungkinan sel telur kita juga baik gitu, ataukah mungkin nanti ketika dikasih obat merespon dengan baik gitu? Iya. Apa ada hubungannya dok? Ya betul sekali. Jadi terutama ya untuk makanan dengan indeks glikemik yang tinggi itu sangat mempengaruhi sensibilitas dari insulin. Nah bagi seorang wanita yang akan menjalani promil, khususnya pada pasien PCOS, itu juga akan mempengaruhi kualitas dari ovulasinya itu sendiri ya. Jadi ya memang harus diperhatikan, memang harus dok, diperhatikan betul-betul ya. harus dijaga. Makanan dengan gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi ya, seperti yang saya sebutkan mungkin berminyak, bersantan, gula yang tinggi itu sebaiknya dihindari. Jadi hindari dok Ya, Jadi dihindari. ya mams, mohon maaf, lagi promil, tolong dijaga ya makanan, kemudian gaya hidupnya, sehingga promilnya bisa berjalan dengan lancar. Apapun yang direncanakan semoga cepat garis 2. Gitu, itu yang utama dulu dok ya. Iya, nah, betul terkait sekali. nih untuk dad. Nah, kita kembali gaya hidup, merokok nih, alkohol, kemudian begadang. Nah, sebenarnya pada konteksnya hal ini kan secara umum tidak disarankan. Ya. Tetapi apakah itu betul mempengaruhi kualitas dari sperma dad?
Ya, jadi seperti merokok, pola hidup yang tidak sehat, sering begadang, ya, itu juga bisa memicu ya munculnya stres oksidatif yang akhirnya mempengaruhi dari proses pembentukan sperma. Ya, Hmm. jadi kalau stres oksidatif meningkat, maka sperma yang terbentuk juga menjadi kurang bagus. Maka dari itu, para dads yang akan melakukan promil sebaiknya menjaga pola makan, ya, istirahat yang cukup agar kualitas sperma itu bisa bagus. Ya, betul. Jadi dads pun harus menjaga nih tetap makan yang baik nih. Kemudian tidur yang cukup, jangan merokok, alkohol itu sangat Alkohol ya tidak disarankan ya, tidak Dok, ketika akan disarankan. hamil. Nah, ini kan Dok sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Nah, Ya, mungkin kita nggak tahu nih nanti diputarnya nih pada saat bulan puasa atau memasuki bulan puasa. Nah, apakah ada hubungannya nih Dok ketika kita berpuasa dengan tetap menjalani promil itu akan aman-aman saja? Ataukah harus stop nih promilnya karena lagi puasa? iya, ya. Jadi ini juga pertanyaan yang cukup banyak ya. Iya. Cukup banyak pastinya yang membuat beban pikiran para pejuang garis dua. Betul Dok. Apakah promilnya sebaiknya ditunda dulu atau boleh dilanjut? Ya, sebenarnya aman-aman saja ya untuk melakukan promil di bulan puasa. Jadi momen bulan puasa itu bagaimana kita memperbaiki diri, memperbaiki kesehatan, memperbaiki metabolisme. Sebenarnya Ya, bisa memperbaiki memperbaiki dengan bulan puasa. metabolisme. Ya, jadi dengan puasa kita akan meningkatkan sensibilitas dari insulin, mengurangi inflamasi, mengurangi stres oksidatif, ya. Oke. Ya, dan itu akan lebih mempermudah untuk proses promil itu sendiri. Oh, jadi sebenarnya berpuasa bukan jadi halangan Dok ya? Bukan Untuk halangan, kita malah tetap meriset promil. meriset metabolisme kembali baik seperti dahulu ya. Oke. Baik, jadi puasa jalan terus Moms and Dads dan tidak akan menghalangi promil Moms and Dads untuk mendapatkan garis dua. Ya. Baik, kita lanjut lagi nih Dok. Banyak yang bilang, nah kan kalau pada saat promil harus USG transvaginal. Iya, betul sekali. USG Harus, transvaginal. ya, Analisa harus sperma. analisa sperma. Nah, Ya. ini bulan puasa, Dok. Apakah itu tidak masalah, Dok? Ataukah mungkin ada waktu tertentu nih, Dok, bisa dilakukan untuk pemeriksaan atau pengecekan sperma itu? Ya, jadi salah satu pemeriksaan mungkin ya yang dilakukan pada saat promil ya memang seperti yang dikatakan tadi ada USG transvaginal, kemudian ada analisa sperma juga. Untuk USG transvaginal ini merupakan suatu proses diagnostik ya. Iya. Ya, jadi pada sebagian ulama mengatakan bahwa memasukkan alat medis ke dalam vagina itu tidak membatalkan puasa sama berarti sekali. nggak membatalkan, Mams, Tidak ya? membatalkan puasa karena ini bukan merupakan prosedur makan minum ataupun prosedur hubungan biologis ya. Oh iya, betul. Ya, jadi Dok, ini betul. Moms tenang saja, USG transvaginal sama sekali tidak membatalkan puasa. Nah, jadi bisa ditekankan Dok ya. Ya, Jadi bisa ketika ditekankan. promil harus USG transvaginal itu tidak membatalkan puasa, Mas. Jadi Iya. jangan khawatir. Oke. Ya, selanjutnya pemeriksaan sperma nih. Nah, Pemeriksaan sperma Iya. ya. Seperti yang kita ketahui untuk pemeriksaan sperma itu sendiri dilakukan dengan cara masturbasi. iya, Ya. masturbasi Dok. Iya. Kan nggak boleh berhubungan nih, Dok. Ya, dengan cara masturbasi. Iya. Nah, masturbasi yang dilakukan pada siang hari pada saat bulan puasa itu memang akan membatalkan puasa. Jadi Iya. mungkin nanti akan diaturkan Iya, jadwalnya, jadi Dok, mungkin ya. akan diaturkan jadwalnya setelah berbuka puasa. Oh, Iya, oke. jadi tenang saja ya, semua kegalauan moms and dad bisa terjawab di sini. Iya. Jadi, dads ketika menjalani bulan puasa di klinik Nusraya itu tidak mengharuskan dad untuk mengeluarkan sperma pada saat siang hari atau bisa setelah
buka puasa. Jadi moms yang ingin mendampingi dad pun ketika ingin mengeluarkan sperma itu tidak masalah karena sudah buka puasa gitu, Dok ya. Ya, betul sekali ya. Jadi jangan khawatir, masalah waktu bisa diatur ya. Iya, betul. Setelah buka puasa, setelah sholat, ya mungkin bisa dilakukan untuk pemeriksaan analisa sperma. Iya, betul. Jadi ditekankan lagi ya, Dad ya. Jadi bisa setelah berbuka puasa. Nah, ada lagi pertanyaan nih, Dok. Kalau seandainya kan biasanya kalau stimulasi program IVF itu kan ada suntikan. Oh, suntikannya, Yang dirasakan. iya betul. Iya. Biasanya kan kalau pada penyuntikan di sore hari nih, Dok. Iya. Apakah itu membatalkan puasa atau bagaimana? Ya, Ataukah memang waktunya bisa diundur nih, Dok, ketika proses stimulasinya? ya. Jadi pada proses IVF itu mungkin ada suntikannya, jadwal suntikan. Ya, betul. Jadi suntikan subkutan maupun intramuskuler ya di bawah kulit ataupun di dalam otot itu sama sekali tidak membatalkan puasa. Oh, Ya. jadi memang tidak membatalkan Tidak puasa membatalkan ya, Dok, puasa karena tidak melewati saluran cerna ya dan bukan merupakan proses memasukkan nutrisi ke dalam tubuh ya. Bukan suatu proses makan ataupun minum ya. Jadi tenang saja, moms and dad itu sama sekali tidak membatalkan puasa. Ya. Betul. Jadi bisa kita lakukan suntikan secara terjadwal tanpa membatalkan puasa. Nah, obat minum nih, Dok. Obat minum ya. Ini pertanyaannya. Lah, kan ada obat minum, Sus. Bagaimana nih, Sus? Kan harus diminum. Apakah harus jadwalnya diubah? Nggak apa-apa nih, Dok. Kalau jadwalnya kita ubah nih. Ya, ini kegalauan juga ya. Obat minum gimana? Kalau obat suntikan ya mungkin bisa diterima ya. Iya, bisa. Ya, jadi kalau obat minum apalagi yang 3 kali sehari, ya mungkin moms and dad bertanya-tanya gimana ya pada saat bulan puasa apakah ditunda dulu promilnya karena kan ada obat minum. Iya. Ya, jadi jangan khawatir ya. Bisa kita atur ya. Ini pentingnya kita melakukan konsultasi terlebih dahulu. Jadi obat minum yang disarankan 3 kali sehari itu bisa kita alokasikan untuk mengatur waktunya ya. Bisa pada saat sahur, kemudian buka puasa dan sebelum tidur. Oh, jadi bisa diatur kembali, Bisa Dok, diatur Jadi ya, nih. aman. Mendet yang akan promil ternyata obat minum pun bisa diatur. Bisa Jangan diatur. khawatir. Nah, moms and dads, jangan lupa ya bahwa Dokter Astra sekarang berpraktek di Nusraya Fertility Center. Jadi moms and dads yang ingin konsultasi bersama dengan Dokter Astra, jangan lupa berkunjung di klinik Nusraya Fertility Center. Tahunya di mana? Ayo, di mana? Ya, di Air Asia Paramount lantai 1. Jadi masuk ke lobi, terus sebelah kanan itu ada klinik Nusraya Fertility Center. Tinggal bertanya di mana, jam berapa Dokter Astra berpraktek. Iya. Jadi moms and dad tadi kita sudah bincang-bincang nih banyak tentang hidup sehat ketika promil, kemudian berbulan puasa ketika promil, apakah tidak boleh atau tetap bisa dilanjutkan. Dari Dokter Asa juga tetap lanjut ya, Dok? Bisa ya, Dok? Iya, bisa. Jadi, tetap dapat dilanjutkan nih, Mams. Jadi jangan putus promilnya hanya karena bulan puasa. Jadi kita lanjut lagi nih, Dok, bincang-bincangnya kita. Nah, ada yang bilang kalau bulan puasa itu lemes, capek. Ya. Apa ada olahraga nih, Dok, anti lemes supaya moms and dads yang promil tidak merasa lemes nih Iya. ketika bulan Olahraga anti lemes ya. Iya, betul. Olahraga anti lemes untuk pasien promil ya. Iya. Tentu saja ada moms and dad. Jadi olahraga yang disarankan itu ya boleh dilakukan mungkin 30 menit sebelum berbuka puasa atau 1 sampai 2 jam setelah berbuka puasa. Apa saja yang bisa dilakukan ya? Boleh dengan berjalan cepat. Oh, Ya. jadi jalan Ya, di tempat jalan Jalan di tempat. cepat. Oh, jalan cepat ya. Jalan di tempat ya, jalan cepat. Oke. Mulai berjalan cepat sekitar 20 sampai 30 menit ya, boleh dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu. Ya, bisa juga dilakukan yoga ringan. Oh, Ya. meditasi, Dok. Meditasi. Yoga ringan ya, bisa dilakukan. Kemudian stretching. Stretching Ya, boleh ya, stretching, Dok? ya. Jangan Jadi lupa otot juga harus tetap ya,
harus tetap dilakukan stretching ya. Ya, kemungkinan 3 olahraga ringan itu ya yang bisa menghindari lemas untuk pasien promil juga ya. Yang penting perlu diingat jangan melakukan olahraga berat ya pada saat dehidrasi. Oh iya Ya. betul dok ya. Ya, paling disarankan itu 30 menit sebelum berbuka puasa atau 1-2 jam setelah berbuka Jadi nggak usah puasa. terlalu lama-lama dok Iya, ya. betul sekali, Yang nggak penting usah ada lama. niat olahraga. Iya, yang penting udah niat dulu ya. Olahraganya bisa diatur kapan-kapan. Betul sekali. Nah, mungkin saya akan menyambung sedikit nih dok. Agak minggir sedikit kan di bulan puasa kadang pasien lanjut promil masih sering. Kadang ada pasien yang mau promil alami. Iya. Nah, promil alami, di mana kita tahu nih dok, promil alami kan harus dijadwalkan. Penjadwalan berhubungan, ya betul Iya. sekali. Kan ini bulan puasa nanti dok ya ke Iya. depannya. Apakah tetap nih jalan nih promil alaminya dijadwalkan berhubungan? Ataukah memang nanti dokter yang bantu nih jam sekian untuk mengatasi promil alami. Promil alami. Oke, jadi berhubungan pada saat bulan puasa itu tentunya aman-aman saja ya. Aman ya dok. Aman. Jadi berhubungan khususnya setelah berbuka puasa ya, boleh dilakukan di bulan Ramadan. Aman-aman saja. Tapi bukan berarti ini meningkatkan peluang untuk otomatis hamil ya, melakukan hubungan puasa di bulan puasa ya. Oh, jadi memang tergantung yang di atas Ya. ya rezekinya. Rezekinya. Jadi bukan berarti melakukan hubungan seksual di bulan puasa itu meningkatkan peluang kehamilan. Tentu saja kita melihat juga timing ovulasi namanya Oh, ya. tetap dihitung masa Iya, subuhnya, tetap dok, ya. dihitung juga. Jadi untuk meningkatkan keberhasilan promil itu sendiri, kita mengatur jadwal berhubungan. Ya, 1-2 hari sebelum ovulasi, kemudian bisa dijadwalkan selang sehari. Jadi jangan tiap hari juga ya. Capek, dok. Capek betul sekali. Dan juga kualitas sperma ya kurang Iya, bagus tidak kalau setiap maksimal. hari, tidak maksimal. Jadi boleh dilakukan selang sehari. Ya, dan tentunya malam hari, jangan pada saat berpuasa di siang hari. Wow, Ya. luar biasa materi Dokter Astra hari ini. Terima kasih banyak ya dok untuk penjelasannya. Moms and Dads yang di luar sana yang sementara menantikan 2 garis, walaupun bulan puasa tetap dapat jalan, tetap dapat beriringan bersama dengan promil. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa ketika kita bulan puasa itu tidak bisa promil, tetap bisa kok. Menurut pendapat Dokter Astra, bisa, berarti bisa. Nah, Moms and Dads, saya cuma menginformasikan hari ini bahwa kali ini kita berada di Hotel 4 Point Makassar yang menjadi sponsor kita hari ini, tepatnya di Best Brew Hotel 4 Point. Terima kasih untuk sponsornya Hotel 4 Point. Tepuk tangan dulu dong. Terima Kami kasih. nantikan brand-brand yang lain yang ingin support kegiatan kita di Nusraya Lounge yang akan kita tampilkan di setiap minggunya. Kemudian ada pun Moms and Dads di luar sana yang ingin support kita, kami selalu menantikan dukungan Moms and Dads. Nah, Moms and Dads jangan lupa subscribe, follow, komen Instagram, kemudian YouTube channel Nusraya Fertility Center, sehingga kami semakin berjuang bersama Moms and Dads mendapatkan 2 garis. Informasi yang kita berikan hari ini menjadi semangat untuk Moms and Dads berjuang garis 2. Terima kasih Dr. Astra yang telah Iya, hadir sama-sama. dalam kegiatan kita Ya, sore semoga hari materi ini. hari ini bermanfaat Amin, buat amin, Dok. pejuang Amin, garis amin, 2 amin. ya. Jadi jangan pernah pantang semangat Moms and Dads. Tetap berpikir positif. Apapun hasilnya itu yang terbaik. One step closer. Oke, one step closer. Oke. Terima kasih banyak, Dok. Makasih.